Bersyukur kepada Tuhan dan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat ya Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa kita selalu berharap syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Tegal atau yang mewakili hari ini diwakili oleh Ibu Rina Mulyani selaku Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi. Ini adalah sebuah aksi nyata modul 1.4 saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah salah satu saja tugas dari sekian banyak tugas yang harus diwujudkan dan diaksinyatakan kepada Bapak dan Ibu selaku teman sejawat. Dan ini berupa video, tidak bisa berupa foto. Jadi Bapak Ibu minta waktunya 1 jam saja untuk mendengarkan penerapan dan diseminasi budaya positif. Mungkin pernah dengar ya Bapak Ibu apa itu budaya positif? Oke, begini Bapak dan Ibu, panjenengan setuju tidak bila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Pak Bambang setuju. Pak Sidik sebagai guru BK? Tidak setuju karena dengan hukuman justru karena disiplin tapi terpaksa. Oh ya, menurut Pak Sidik sebagai guru BK, kalau anak diberikan hukuman maka dia memang disiplin tetapi terpaksa. Kalau Pak Bambang menurut? Saya punya alasan sedikit. Kenapa saya setuju itu? Anak kan punya karakter itu. Ada yang kita ngomong halus, anak nurut. Kita ngomong keras, nurut. Atau sebaliknya. Oke, semuanya berarti punya alasan kenapa setuju dan tidak setuju. Yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Ini nggak ada yang salah dan tidak yang benar, tetapi untuk memberikan sebenarnya bagaimana sih? Pendapat. Iya, pendapat. Bu Ana? Kalau dari saya hukumannya itu kan seperti aku. Oh gitu. Monggo Bu Yang Pilis. mana kan berbeda. J. Kalau hukumannya terlalu keras, ya mungkin itu akan memberatkan. Apalagi kalau hukumannya itu yang tidak logis, tidak sesuai pelajaran yang sedang diampu. Misalnya dia salahnya apa, kemudian hukumnya apa, itu juga tidak sesuai. J. Berarti Bapak dan Ibu dengan opsi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid ada 2 opsi. Bisa iya setuju dan bisa tidak ya. Oke, nanti kita akan membahas di akhir slide ini. Kemudian yang kedua, menurut panjenengan pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi tidak? Monggo Bu Rina, kira-kira bagaimana? Bisa. Ya, fisik ya. Oh, menurut Bu Rina berarti tetap berpengaruh bahwa hadiah itu untuk memotivasi. Monggo Bu Marisa, barangkali punya pendapat. Oh, Bu Eni dulu, J. Ya, untuk pemberian hadiah Bisa meningkatkan prestasi, J. minimal hadiah itu ya, kalau misalnya saya pernah punya pengalaman anak itu misalnya secara berkelompok untuk diadakan sebuah pembelajaran yang di situ intinya itu kayak membahas soal yang menciptakan kuis gitu ya. Kemudian saya memberikan hadiah itu ada 2, satu berupa pemberian hadiah berupa barang Untuk barang, J. berupa mungkin ujian Ujian, J. atau mungkin bisa berupa nilai. Oh, berarti ada beberapa bentuk. Oke, Bu Kris.
Chris barangkali punya pendapat. Kira-kira kalau diberikan hadiah itu mampu nggak meningkatkan prestasi untuk murid? Dengan adanya pemberian hadiah, memotivasi anak juga. Memotivasi anak, oke. Untuk aku tuh harus bisa. Iya, Nah, oke. Jadi anak itu ada merasa bersaing, ada kompetitif ya. Terus kalau bentuk hadiah tidak harus berupa barang, tapi tadi seperti yang Ibu Eni sampaikan, mungkin wah hebat, Ujian, atau Ji. kita kasih skor nilai. Oke. Ada nilai tersendiri. Oke, sepakat berarti Bu Kris, Bu Eni, dan Bu Rina. Mau Mufli mungkin sama yang sama mungkin dengan kita memberikan hadiah atau reward, iya. dapat membuat mereka Lebih percaya diri, oke. Pak Sidik, goalnya monggo, sepakat apa tidak? Kalau saya sepakat. Oke, sepakat. Dia Memberikan, diperlukan, tapi disesuaikan dengan umur. oh disukai dengan umur. Mungkin cukup dengan pemberian ujian yang Positif, ya. bagus gitu. Tapi kalau untuk anak SMA itu sebenarnya ujian atau apa Lebih tinggi, oke. Berarti pemberian hadiah menurut panjenengan itu bisa meningkatkan prestasi murid. Kemudian, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Karena sekarang ternyata masalahnya lebih kompleks ya Bapak Ibu daripada pada saat kita sekolah gitu ya. Sepakat tidak kalau guru itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Menurut saya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Ya. Tidak harus, oke. Bu Marisa? Tidak harus juga. Bu Ella? Oh, tidak harus. Oke. Kemudian, guru harus berperan sebagai teman bagi murid. Kira-kira bagaimana? Kalau saya tergantung kondisi Tergantung kondisi. siswa tersebut. Oh, kondisi siswa tersebut. Bu Mai? Cukup dengan senyuman. Saya mengartikannya bagaimana? Iya. Guru harus berperan sebagai teman bagi murid. Itu hanya monggo. Panjenengan mau memberikan pendapat bagaimana? Di sini tidak ada salah dan benar, tapi ternyata harus misalnya jawab dengan jawaban iya boleh. Tidak harus, kan Ibu Pak Bambang tidak harus gitu. Kalau Ya, Bu Ana. kalau harus sih tidak ya. Iya. Situasi saja kondisi. Iya, sikon ya menyesuaikan. Oke, membutuhkan atau tidak, iya. Tapi yang perlu guru harus tahu adalah guru itu harus welcome terhadap muridnya. Oke, welcome terhadap murid. Menerima semua Keluhan, keluhan. iya. Belum tentu memberikan solusi, tetapi menjadi teman curhat. Begitu, Bapak Ibu? Oke. Ini tidak saya jawab dulu, nanti di akhir, nanti akan ada kesimpulan, monggo. Nah, sekarang Bapak Ibu ice breaking sebentar, ya. Jadi bayangkan bahwa Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan panjenengan, digenggam begini, ya. Nah, teman panjenengan yang ada di sebelahnya, betul ini 11, jadi agak ganjil nih. Siapa yang tidak punya teman? Yang tidak saya. Nah, tangan satu tidak cukup. Bayangkan bahwa panjenengan punya sesuatu yang sangat berharga. Kemudian nanti gantian dengan sebelahnya. Usahakan jangan minta sesuatu yang berharga itu. Dan yang diminta silakan mau dikasih apa tidak terserah panjenengan. Tapi itu sangat berharga. Bisa dengan merayu, bisa dengan disogok-sogok misalnya. Intinya dua-duanya berusaha untuk yang satu bisa memberikan, yang satu bisa mempertahankan. Tapi nanti gantian. Maksudnya paham ya Bapak Ibu? Jadi punya sesuatu yang berharga, kemudian bisa Bu Rina nih positif, pengen nonton, bisa nonton pengen, ya, minta gitu.
bisa berupa emas, bisa berupa berlian, bisa sesuatu yang sangat berharga. Yang bagi panjenengan adalah cara mendapatkannya, kemudian berharganya itu luar biasa. Oke, 1, 2, 3, gantian. Burina dengan positif silakan. Pegang Burina dulu, coba. Pak Bambang dengan Pak Firly merayu, iya merayu. Iya, merayu sebetulnya dia dibuka atau diberikan. Iya. Terserah Burina dan Pak Firly mau memberikan atau tidak. Tapi sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Bisa bentuk namanya digenggam sih, berarti barang. Ya, barang. Emas kita belian. Yang kira-kira digenggam seperti ini kemudian sebelahnya tuh minta. Nah, panjenengan dengan berbagai cara supaya bisa. Tapi yang aku sendiri coba buat pakai oli. Tetap harus bagaimana caranya. Oh, ini nggak boleh. Oke, gantian coba sekarang. Gantian. Nah, Bambang dengan nah, coba bisa dapat apa enggak gitu. Mungkin jadi yang pertama merayu dengan kekerasan ya, kemudian dengan cara halus. Oke, cukup. Oke. Ternyata tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah untuk Burina yang tadi pada saat dikasihkan ke Pak Sidik dapat nggak Pak? Enggak. Pak Bambang apa lagi? Sesama laki-laki nggak bisa merayu. Yang lainnya. Sekarang gini, itu kan sesuatu yang berharga ya. Kira-kira mau dikasihkan tidak? Kenapa tidak dikasihkan? Karena sangat berharga. Nah, sebenarnya ice breaking tadi itu menggambarkan bahwa kalau sangat berharga, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran diri. Walaupun panjenengan itu disogok, sogok itu ada dua macam, bisa sogok secara fisik maupun sogok yang lain, gitu ya. Jadi itu berhubungan dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu anggaplah itu sesuatu yang berharga dari diri panjenengan, harga diri dan sebagainya. Seandainya melanggar dengan cara apapun dan dipertahankan, itu kan berarti karena kesadaran diri, bukan karena sesuatu yang lain. Atau dalam bahasa istilahnya adalah unsurnya adalah intrinsik, bukan ekstrinsik gitu. Gampangannya begini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep inti dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, sampai kemudian ke segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif. Nah, ada miskonsepsi di sini tentang teori kontrol. Ini jangan sampai salah ya, nanti beda artinya. Jadi kita sebagai guru ternyata berilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kadang terbersit deh dalam diri kita, agak sombong juga, murid tak kontrol itu pasti bisa gitu. Ternyata itu adalah ilusi dari bapak dan ibu guru, saya termasuk. Nah, kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak semua. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang namanya membuat rasa bersalah itu misalnya kalau ada anak itu melanggar, kemudian saya mengatakan saya kecewa sama kamu, kamu terus selalu melanggar, itu ternyata adalah namanya membuat merasa bersalah pada anak gitu. Kemudian kita juga berilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, terutama untuk anak-anak yang jenjangnya rendah. Kalau kita kebetulan
anak-anaknya hampir sama tinggi badannya, jadi lebih ilusinya lebih tipis dibanding yang anak-anak yang jenjangnya lebih tinggi. Nah, di sini paradigma barunya adalah yang terkenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya memang kita beberapa waktu yang lalu sudah melakukan itu. Saya yakin Bapak Ibu itu nggak pernah mengajar itu dalam satu metode. Pasti sudah ceramah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ada project, kemudian ada yang metode pembelajarannya itu macam-macam. Hanya kita belum terkondisikan dengan baik. Nah ternyata dengan mengenal kurikulum Merdeka Belajar, kita merubah paradigma baru bahwa pembelajaran harus berdiferensiasi. Mungkin untuk guru matematika berdiferensiasi sangat terasa karena tidak semua anak kan sama. Kapasitas anak kompetensinya tidak ada yang sama, beda-beda. Jadi dengan memberikan treatment yang berbeda itu sudah merupakan berdiferensiasi. Nggak mungkin anak itu diberi soal sama semua, itu sudah berdiferensiasi. Jadi istilahnya sebetulnya baru, tapi sebenarnya kita sudah menerapkan, hanya belum terintegrasi di FPP gitu. Jadi Bapak Ibu, FPP-nya masih semuanya sama gitu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu begini. Jadi disiplin itu artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk bahwa murid itu berdisiplin bukan karena ekstrinsik. Ekstrinsik itu salah satunya tadi yang reward, hukuman. Kalau bagi kita memberikan reward itu adalah apresiasi, betul tidak Bapak Ibu? Namanya anak sudah berprestasi, ya itu kan dikasih reward termasuk pujian, tambahan nilai. Itu adalah sebuah reward yang dimana anak-anak pasti akan meningkatkan prestasi. Tapi ternyata yang diminta sebetulnya adalah tanpa reward, tanpa hukuman, anak itu punya keyakinan positif dari dalam diri sendiri. Jadi sebenarnya nggak salah kita memberikan reward dan sebagainya. Hanya ternyata menumbuhkan kesadarannya itu yang ternyata memang diminta gitu loh, diminta untuk ditumbuhkan. Kemudian di sini ada contoh nilai kebajikan. Bapak Ibu masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? J 6 dengan adanya P5 jadi kita hafal 6 termasuk siswa. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, itu ada di urutan pertama. Saya selalu memberikan pada anak-anak segala macam mata pelajaran apapun sebetulnya kenapa dikaitkan dengan beriman dan bertakwa. Karena tidak ada mata pelajaran satupun yang tidak ada hubungannya dengan beriman dan bertakwa. Contoh, saya ngajar biologi, saya ngajar TIK, ngajar biologi kemarin saya tentang virus. Kenapa saya kaitkan dengan beriman dan bertakwa? Orang untuk membuat patung gajah yang sebegitu besarnya persis mirip dengan gajah bisa. Tapi coba orang membuat patung virus sesuai ukurannya, tidak ada yang bisa. Itu sudah menunjukkan bahwa kita harus beriman dan bertakwa. Itu dari satu sisi saja, baru ngomong seperti itu. Apapun, fisika, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, semua porosnya nanti ke beriman dan bertakwa. Anak juga tanya, ternyata iya ya, betul. Kita tidak memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan apapun. Semuanya harus berkaitan. Apapun itu selalu ujungnya adalah beriman dan bertakwa. Ternyata ada anak yang kreatif dan kritis. Apa hubungannya Bu, beriman dan bertakwa dengan semua mata pelajaran? Semuanya berhubungan. Nah, kalau ada orang yang bisa menciptakan patung virus sesuai dengan ukurannya, pertanyaannya adalah bagaimana Allah Maha Kuasa yang kita harus berimani
bentuknya saja tidak adil. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya kemarin untuk pandemi bisa melihat bentuk virus, itu karena dibesarkan 200.000 kali. Itu baru terlihat kita gambarnya. Nah kalau dibentuk seperti itu, bentuk nyata kan tidak bisa. Yang di situ semua, baik fisika, kimia, semuanya itu ada ujung-ujungnya dalam beriman dan bertakwa. Dan itu anak baru, ya betul juga gitu. Kita tidak boleh memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama gitu. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah dibuktikan pada saat P5J, Bapak Ibu. Saya bilang, P5 kenapa kalian mandiri? Karena Bapak Ibu guru, saya tidak begitu, kalau untuk Pak Mufli, kemarin memang mendidik mandiri, tapi anak-anak agak manja. Karena begitu lihat Pak Mufli yang lebih muda, lebih fresh, jadi Pak, ajarin Pak, ngomongnya kayak gitu dulu deh. Nah ini yang capek, bukan yang muridnya, malah Pak Mufli yang capek. Tetapi saya lihat anak-anak tetap mandiri. Kenapa? Karena dikasih sedikit, dia akan di YouTube ada enggak? Jadi P5 kemarin Bapak Ibu itu sudah sangat mendukung ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Walaupun kadarnya mungkin tidak banyak, tapi itu sudah terbentuk. Karena P5 kan sebetulnya arahannya adalah bukan produknya, tapi profil pelajar Pancasilanya gitu yang dibentuk. Walaupun kemarin saya sempat memberikan sanggahan, kalau kita hanya seperti ini, kapan majunya? Jadi setelah profil pelajar Pancasila terbentuk, ayo kita juga harus berbentuk produk, bersaing secara global. Kalau kita bentuknya ini terus, nanti kita menjadi negara yang tertinggal, gitu kan? Jadi arahnya kan nanti adalah bisnis, kewirausahaan lagi, gitu. Kemudian ini ada IB Primary Years Program. Ini adalah internasional, berpusat di Jenewa, tapi lebih khusus untuk anak-anak yang usia dini. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar yang sebenarnya kita sudah tahu, banyak belum terkategorikan. Ada 5. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup jelas kita harus makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Karena kesehatan menjadi salah satu yang sangat penting. Tanpa sehat panjenengan tidak ada hadir di sini, gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Jadi rasa diterima di kelas anak itu sudah masuk dalam kasih sayang. Saya kemarin punya kasus anak-anak, ternyata ada satu anak yang merasa dikucilkan. Berarti dia kebutuhan dasarnya lagi terganggu. Karena banyak anak-anak yang misalnya ya Bu, Bapak Ibu membentuk kelompok nih. Dalam satu kelas itu kadang ada yang kok saya nggak dapat kelas, saya nggak dapat kelompok. Nah itu sudah terganggu di kebutuhan dasar. Kemudian penguasaan. Jadi pada saat anak itu, murid itu berprestasi, kemudian minta diakui, minta didengar, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar penguasaan. Saya juga awalnya ternyata masuk di situ, gitu ya. Kemudian kebebasan. Jadi anak-anak memiliki pilihan. Masuk ke pilihan yang mana itu adalah kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini adalah misalnya tertawa, kemudian dia humor, minta bermain, tidak belajar. Mungkin Bapak Ibu kalau ditanya anak-anak ditanya mau belajar atau mau main, pasti pilihannya main. Karena dia punya kebutuhan dasar sopan gitu. Bukan pasokan tapi kesenangan. Nah, kemudian ini tadi motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia patuh begitu. Itu berarti ada motivasi dari luar. Kita pun sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu absen? Jujur saja, ekstrinsik ya Bapak Ibu. Coba kalau tidak ekstrinsik, ya agak susah manusiawi
absen pagi-pagi, pasti karena apa? Biar tidak dipotong TPP-nya misalnya. Itu sudah termasuk motivasi luar, gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasinya adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam. Yang kalau dari dalam itu adalah ini. Jadi murid itu menjadi individu yang karena punya harga diri. Ada orang begitu, sedikit, sangat sulit gitu. Dan ini yang pengen diperjuangkan. Sebetulnya Bapak Ibu, ternyata ini adalah cita-citanya Ki Hajar Dewantoro. Padahal Ki Hajar Dewantoro adalah orang zaman kuno banget perasaannya, tapi ternyata tidak lekang dimakan waktu. Jadi selama ini saya juga merasa, oh berarti saya salah gitu. Masih kurang tepat untuk menerapkan pada anak-anak. Wajar Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Nah kemudian ini, jadi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Contoh ya Bapak Ibu, pada saat upacara deh, anak-anak tidak menggunakan atribut. Kira-kira dihukum apa tidak? Kan dihukum. Jadi dibenarkan tidak? Sebetulnya saya pun menyadari tanpa hukuman anak malah mau disiplin. Hanya ini yang diminta oleh pemerintah bahwa berusaha sedikit demi sedikit insentifnya dimunculkan, bukan ekstensi terus gitu. Ya kalau memang ekstensi itu terus dimunculkan ya nanti sama seperti kita kalau kenapa tidak pakai helm? Karena tidak ada polisi gitu. Sebenarnya gitu arahnya nanti ke sana. Ya. Konsekuensi itu kalau kita sepakati bersama, termasuk berarti adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan disepakati bersama sebetulnya, walaupun diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman itu adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah di sini nanti ada sedikit restitusi, di mana restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang diminta memang Bapak Ibu guru supaya bisa melakukan restitusi. Apakah sih salah Ibu? Tidak. Sulit? Iya. Saya akui. Sulit untuk melaksanakan restitusi. Kemudian proses kolaboratif, di mana mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri selama masih bisa menyelesaikan. Kita kan bukan superpower yang semua masalah itu bisa diselesaikan ataupun membantu paling tidak membantu, bukan untuk menyelesaikan semuanya. Nah Bapak Ibu guru, ternyata kita ada 5 posisi sebagai guru. 1, penghukum, biasa. Kita semuanya sudah masuk dalam penghukum. Nah itu dari mulai SD sampai kuliah pun ada posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah juga sering kita lakukan. Kamu sebenarnya pengennya apa sih kayak gitu jawabannya saking seandainya kamu anak saya kan kayak gitu. Kemudian pemantau itu ya hanya tidak menghukum, hanya memantau. Kemudian teman, yang diinginkan adalah sebagai teman dan sebagai manajer, begitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini sering ya Bapak Ibu. Dan itu saya lakoni dari kecil sampai jadi guru juga begini. Ya, karena anak-anak juga kesadarannya memang tipis, makanya kita lebih sering sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Di sini, berapa kali coba ibu harus memberitahu kamu? Itu kan kalimat yang sering sekali kita sampaikan ke anak. Kamu tuh selalu membuat saya tuh kecewa gitu. Itu anak tuh merasa bersalah gitu. Sering sekali.
tidak saya, tidak jenengan, kita ya, itu sering seperti ini. Kemudian teman, kalau teman ini ya seperti teman, tolonglah bantu sama ibu guru di sini ya. Kali ini nggak apa-apa deh, tapi besok-besok jangan ya, kayak gitu. Anak lebih merasa welcome gitu dengan posisi kita kalau sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu konsekuensinya? Nah itu biasanya perannya guru BK kan? Ya Pak, begitu ya Pak. Setelah upacara, kamu boleh atribut gitu sama bu anak. Jadi mana? Nah, kita. Jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah kalau di manajer itu anak diajak untuk mengakui kesalahan, refleksi gitu. Jadi kamu tahu kesalahanmu, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebenarnya mengajak, tetapi dengan cara merefleksi diri. Ini untuk orang-orang yang sabar kayaknya. Jadi seperti ini, yang diminta seperti ini Ibu. Nah, sekarang posisi kontrol apa untuk seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, Bapak Ibu, kira-kira apa ini? Membuat dia merasa bersalah. Sering ya Bu, dengan musik rasa salah kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu. Sama ya? Iya. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Manajer, oke. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu tenang. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, tidak memberikan hukuman, tetapi hanya memantau itu. Jadi monggo Bapak Ibu tidak ujung-ujung kemudian saya jadi bisa manajer dan teman, tidak bisa, tapi bertahap. Masa sih Bu, bocah dua banget terus kan kayak gitu ya Bapak Ibu. Ada prosesnya seperti tadi Pak Bambang bilang, ya kalau dihukum sesuai dengan dia wajar, karena memang tingkat anak itu kan kendaliannya beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sih kita pakai keyakinan kelas, terutama di awal semester kemarin ya, rame-rame kita bikin keyakinan kelas. Padahal kita ada peraturan tata tertib. Menurut panjenengan apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas atau peraturan? Artinya kita berkolaborasi siswa untuk mendapatkan manfaat. Oke, betul. Artinya siswa itu kalau melanggar waktu. Ya, karena sudah sepakat. Kalau peraturan Biasanya lebih. Artinya semua siswa tidak dilibatkan. iya, betul. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Makanya di semester kemarin rame-rame kita jangan peraturan kelas. Tata tertib itu kan peraturan Nah, kalau peraturan jelas yang membuat adalah satu arah. Kalau nggak sekolah ya gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas kan tidak ya Ibu. Benar-benar diajak untuk jangan melanggar loh bikinannya sendiri kayak gitu. Jadi lebih familiar dan lebih bisa merefleksi diri gitu. Lebih bagus anak-anak diajak untuk berdemokrasi dan sebagainya gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Menurut pandangan bagaimana? Ya karena rakyatnya lebih banyak yang tidak sadar. Saya dari rumah ke pasar, kayaknya gue seperti itu ya Bapak Ibu. Benar Mas Siti. Mau beli pakan manok ya Mas Siti. Akhirnya kan yang pakai datangan gue helm. Nah, mereka umum seperti itu. Jadi kita masih dari ekstrinsi semua. Tapi biar muridnya mau gue. Jadi seperti ini. Kemudian ini loh Bapak Ibu, betul tidak?
saya melihat bagaimana tetangga saya bekerja itu susah ternyata. Kemarin saya ke Purwokerto, kemudian lihat ada orang pemulung dan sebagainya, dan diri saya, alhamdulillah ya Allah, saya masih bekerja di tempat yang ber-AC seperti ini, punya teman-teman yang bajunya bagus, status sosialnya dapat, masa sih kon absen tebe Rasulullah kayak gitu. Dari situ Bu, nanti ada timbul kesadarannya seperti itu. Jadi kalau saya mengeluh, biasanya ada dari rumah yang mengingatkan. Saya alarmnya banyak Bu. Kalau tidak absen itu alarmnya banyak di rumah. Anak-anak saya sudah besar, Bu, nggak absen. Itu seperti itu. Jadi kita ternyata masih seperti ini. Mudah-mudahan secara, dan ternyata ya membawa berkah ya Bapak Ibu ya. Kita punya gaji, kita punya penghasilan. Kalau kita hanya karena ekstrinsik, itu berarti kesadaran kita belum muncul. Jadi untuk keberkahan gaji kita juga, kita mulai ini adalah unsurnya jangan dari luar, tapi dari dalam. Kesadaran ataupun budaya positif mulai ditimbulkan dari dalam diri kita. Nah, ini perbedaan keyakinan dan peraturan. Tadi betul Pak Bambang. Ada kesepakatan murid dan guru, dan sifatnya juga universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan biasanya lebih merugikan siswa gitu ya. Padahal maksud kita bukan merugikan, tapi supaya anak itu disiplin. Ini pembentukan keyakinan kelas di mana kalimatnya adalah bersifat abstrak. Abstrak itu berarti tidak terinci. Tidak terinci namanya abstrak. Kemudian universal dibuat dalam pernyataan positif. Positif kabeh. Jadi pernyataan positif itu bukan tidak boleh, itu tidak ada. Tetapi disiplin itu misalnya berarti berangkat sebelum jam 7 pagi. Bukan tidak boleh, kata-kata tidak boleh tidak dicantumkan dalam keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah, itu juga dihindari. Tapi jagalah kebersihan gitu ya. Jagalah kesehatan gitu. Jadi seminimal mungkin untuk tidak ada kalimat melarang. Karena ternyata di sekolah PAUD, Bapak Ibu, itu tidak ada kata tidak, tapi diganti menjadi kalimat positif gitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak. Kalau yang sama di kelompok-kelompokkan, karena nanti biar dibaca anak dan ingat gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan melibatkan warga itu ya, murid dan kita. Kemudian ini segitiga restitusi. Tadi jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas guru, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini guru BK menguasai banget kalau seperti ini. Karena biasa menghadapi anak-anak yang punya masalah supaya mencari solusinya. Jadi pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, maka membuat masalah adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini iklan Bu. Kalau tidak kotor bagaimana mau belajar gitu. Jadi sebuah kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, walaupun kesalahannya juga dilihat. Kalau kesalahannya parah ya nggak wajar, tapi kesalahan level anak-anak bukan level kriminal. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan itu, gitu. Jadi kalimatnya seperti itu. Bapak Ibu, Bapak atau Ibu itu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu tuh adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, maka setiap pelaku itu berupaya memenuhi setiap kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga karena mampu
melindungi sesuatu hal yang penting buat kamu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas karena sudah dibikin bersama. Nanti tinggal menanyakan apa coba keyakinan kelas yang kamu langgar, disiplin bu misalnya gitu, tidak menghormati teman seperti itu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, sedikit akan saya video hanya salah satu contoh saja, bukan jadi patokan. Contoh bahwa bahwa tidak terima kesimpulan pekerjaan tugas dan dia selalu dicontek temannya. Prabu, ia marah dan tidak dapat mengontrol emosinya. Belajar jadi artis. Tempatnya kental ya Pak. Ini sedang melakukan segitiga restitusi maksudnya. Ada masalah maksudnya. Ini kan nama Madin juga kreator kan ada. Bapak sudah pulang Bu, karena ini jam 4 sore. Jadi kurang keras ya. Jadi pada dasarnya Ibu, Bapak Ibu agak susah sih sebetulnya menurut saya. Kalau ada siswa bermasalah kemudian kita menjalankan dengan restitusi, segitiga restitusi itu susah sekali. Kenapa susah? Emosi kita yang tidak bisa dikontrol. Karena anak berbuat salah, kemudian kadang jawabnya juga kalau bahasa oke ya Bu, ngeyel, nyengir, terus kita suruh sabar gitu. Kayaknya sudah di sini nih. Kalau misalnya di kartun itu kita sudah keluar sumurnya gitu. Jadi itu sebenarnya pesan yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semua. Kita juga belajar bareng, bukan saya kemudian sudah bisa seperti ini, enggak. Ini kan kebetulan ada kasus. Jadi kemarin itu saya harus membuat video yang kasus yang saya hadapi. Yang saya hadapi sudah lebih parah dari ini. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ngerti bagaimana saya punya anak di kelas 10-9 terlambat 2 bulan Bu. Bayangkan 2 bulan sudah berarti terlambat. Ya, iya, positif katanya. Nah, setelah itu saya tanya, kenapa ya kamu terlambat no? Ibu berangkatnya tuh jam 5 Bu, kalau kerja dagang gitu. Dia dagang di pasar. Terus saya sama Budi itu punya anak kecil dan punya anaknya masih SD. Jadi kalau berangkat sekolah, anaknya dia dulu yang diantarkan. Jadi tiap hari terlambat. Setiap hari sampai 2 bulan berturut-turut saya dapat teguran dari BK waktu itu Bu Anisi. Aduh bagaimana? Dipanggil orang tuanya tidak ada yang datang karena bapaknya sudah meninggal dan ibunya dewasa. Akhirnya kesini budenya. Saya cuma bilang, oke, kamu rumahnya mana? Saya rumahnya di depan tengah tapi yang sampai Sariwindo di sana. Oke, kamu tiap hari saya jemput. Itu sudah solusinya nggak ada lagi. Ya, anaknya tidak bisa pakai sepeda.
Jadi sudah saya jemput setiap hari saya jemput, tapi kamu sudah siap di jalan karena di jalan raya. Ternyata tidak, Ibu. Saya saya absen dulu ke sini, setelah absen saya jemput. Itu 2 bulan, Ibu. Yang sudah 2 bulan kurang lah, 1 bulan lebih. Saya kalau ke sana, Ibu, itu anaknya belum siap. Sebenarnya, Bu, saya belum pakai jilbab. Saya mau gimana coba? Ya sudah, Tuhan dengar sendiri, ya Allah. Saya harus ususnya dalam, Bu, dengan sudah. Akhirnya, Ibu, itu berhenti. Saya nggak ngomong apa-apa. Kalau ngomong nanti dia bagaimana? Saya nggak ngomong, sudah. Pokoknya setiap hari saya absen, saya jemput, saya kayak gitu terus. Nah, begitu puasa. Nah, puasa kan Ibu ya, Bapak Ibu, orang tuanya datang. Ternyata orang tuanya itu biasanya bapaknya yang memberi nafkah, dan itu meninggal. Jadi ibunya jualan kerupuk di pasar. Jam 5 pagi itu sudah berangkat. Jadi dia nggak pernah ada yang ngurusin. Akhirnya, alhamdulillah dengan saya seperti itu, ibunya jadi bisa komunikasi lagi dengan anak. Tadinya enggak. Datang ke rumah, Bu, sampailah Bu, saya malu. Tanpa saya ngomong, tanpa saya itu memberikan jas apapun, tidak membuat rasa pesan sebagainya. Tapi saya belum menerima ini waktu itu. Saya masih, sudahlah saya lakukan aja gitu. Akhirnya Bu, setiap hari sekarang sudah tidak terlambat lagi. Ternyata pakai Gojek. Ibunya tetap berangkat kerja. Jadi dia cuma bilang, Bu, sudah saya malu, gak usah dijemput lagi. Ternyata anak saya kalau sudah dijemput ibu belum apa-apa, yang malu ibunya. Dan anaknya sekarang tidak terlambat lagi. Itu laporan dari budenya. Saya kan ayah, ya alhamdulillah. Jadi tukang Gojeknya selesai. Jadi setelah puasa itu sampai sekarang saya tidak menjemput lagi, dan sampai sekarang tidak ada laporan dia terlambat. Berarti artinya memang anak itu pelan-pelan, Bapak Ibu. Sabar, sabar pol, asli bener. Panjang banget saya ususnya karena luar biasa. Tapi dengan begitu ternyata ibunya jadi komunikasi lagi dengan anak. Karena malunya itu ternyata ibunya, berarti saya salah gitu. Jadi yang biasanya dibiayai oleh bapaknya, karena bapaknya meninggal mendadak, kan meninggal mendadak ya Bu, tidak memberitahu lebih dulu orang kabar-kabari, dan itu membuat anaknya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh Bu, kasus-kasus yang divideokan untuk diunggah di YouTube seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dan sudah diseminasi untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.